Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susnurianti dari kelas 1B Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi dalam Islam. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap suatu barang maupun jasa. Secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan manajemen dalam rumah tangga. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ajaran Islam meliputi 3 aspek. Yang pertama, akidah, yang kedua, akhlak, dan yang ketiga adalah syariah. Dari ibadah inilah muncul rukun Islam. Yang pertama, syahadat, yang kedua, zakat, yang ketiga, puasa, dan yang keempat, sholat, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Aspek ekonomi yaitu perdagangan, keuangan, dan industri. Syarat Islam, jalan yang harus ditempuh atau garis yang semestinya dilalui, di dalamnya diatur mengenai ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah, segala sesuatu yang dilarang dan dikerjakan kecuali ada petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum asal muamalah, segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Syariah atau yang sering disebut dengan fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Menurut ahli, yaitu 1. Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang menjelaskan tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya yang ada di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. 2. Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi dan orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. 3. Yusuf Qaradawi, ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, esensi sistem ekonomi yang bertitik tolak dari Allah. Tujuannya tidak kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak terlepas dari syariat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi atau nilai universal. 1. Tauhid. 2. Keadilan. 3. Nubuwah. 4. Khilafah. Dan yang terakhir 5 adalah ma'ad. Prinsip ekonomi menurut istilah yaitu usaha atau upaya mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai dan syariat Islam. Ekonomi Islam mengacu pada syariat agama Islam dan pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Konvensi lebih mengacu pada duniawi, bukan mengikuti syariat. Sistem ekonomi dilihat dari pada ruh, yaitu ruh, adanya Tuhan, hubungan ekonomi, ruang dan waktu. Jika dilihat pada sosialisme, yaitu konflik, tidak ada, proletar, dan duniawi. Jika dilihat dari Islam, yaitu kerjasama, ada dan mengatur, egalitarianisme, dunia, dan ukhrawi. Jika dilihat dari kapitalis, yaitu persaingan, ada tapi tidak aktif, individualisme, dan duniawi. Ciri-ciri dan perbedaan ekonomi. 1. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang menganalisis lebih rinci dengan perilaku konsumen produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil dan spesifik. Teori yang terdapat dalam ruang lingkup mikro yaitu
teori harga, teori produksi, teori distribusi. 2. Ekonomi makro adalah cabang yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup makro adalah yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan dari segi penawaran. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang produsen yang ingin ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang yang terikat. 3. Tingkat pendapatan per kapita. 4. Selera atau kebiasaan. 5. Jumlah penduduk. 6. Perkiraan harga di masa yang akan datang. 7. Distribusi pendapatan. 8. Usaha produsen meningkatkan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Biaya dan teknologi. 2. Jumlah penjual. 3. Dugaan tentang masa depan. 4. Kondisi alam. Hukum permintaan. Para ahli ekonomi membatasi unsur-unsur yang dapat mempengaruhi mekanisme dalam membentuk harga dan menggunakan mekanisme 2 faktor. Hukum permintaan. Para ahli ekonomi membatasi unsur-unsur yang dapat mempengaruhi 2 faktor, yaitu permintaan dan penawaran. Menurut Mustafa E. Nasution, dalam bukunya berbunyi, kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam satu periode tertentu. Hukum penawaran. Menurut Mustafa E. Nasution, kuantitas barang atau jasa Notonegoro membagi nilai menjadi 3. 1. Nilai material. Nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, atau lebih dikenal dengan sandang, pangan, dan papan. 2. Nilai spiritual. Nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dibagi menjadi nilai religi, nilai estetika, dan nilai etika, dan juga logika. 3. Nilai vital. Nilai yang berguna menjunjung atau menunjang kegiatan manusia. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai dan moral agama. Oleh karena itu, setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Menurut Ibnu Tamiyah, permintaan suatu barang yaitu hasrat terhadap sesuatu barang yang diinginkan. Dalam ekonomi Islam memiliki asumsi-asumsi tersendiri. Di antaranya 1. Tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan. 2. Jangan konsumsi barang yang haram. Teori penawaran dalam Islam. 1. Penawaran produsen tunggal, yaitu apabila faktor yang dianggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran termasuk syarat dari ceteris paribus perubahan, maka seluruh kurva penawaran akan bergeser. Kedua, teori penawaran pasar. Faktor dari suatu komoditi memberikan jumlah alternatif dari penawaran terhadap periode waktu tertentu pada berbagai harga oleh semua produsen yang ada dalam pasar. Pengaruh zakat terhadap penawaran.
1. Pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contoh, zakat peniagaan. 2. Pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari segi mustahiknya terhadap kurva penawaran. Kesimpulannya, permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari tentang kegiatan perekonomian secara luas. Keduanya dijadikan sebagai kekuatan-kekuatan yang membuat proses kegiatan ekonomi dapat bekerja. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan, polisi diberi arti macam-macam. Harold de Leswell dan Abraham Kaplan memberi arti sebagai suatu program pencapaian tujuan atau nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sejumlah aktor, pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Fiskal berhubungan dengan fase-fase, yaitu aspek finansial pemerintah, sedangkan fiskal polisi adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Menurut Mustafa Edwin Nasution, etel kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Menurut Eko Suprayitno, kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatnya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan dalam maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya. Sebenarnya, kebijakan fiskal sudah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian dikembangkan oleh para ulama, yaitu Ibnu Khaldun, mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Abu Yusuf, ekonomi pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dan dalam kitabnya Al-Kharaj, tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj, zakat, jizyah, dan penerimaan lain-lain. Di sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan, kebudayaan, hankam, iptek, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Penerimaan zakat dihitung secara proporsional dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Khursyid Ahmad, prinsip-prinsipnya yaitu tauhid, rubbiyah, khilafah, dan tazkiyah. Mahmud Muhammad Bablili, prinsip-prinsipnya al-ukhuwah, al-ihsan, al-nasihah, al-istiqomah, dan al-taqwa. Muhammad Raihan Syarif, dalam ilmu Islam, struktur ilmu ekonomi didasarkan pada akidah, perwakilan manusia, kerjasama, kepemilikan pribadi yang terbatas, dan perusahaan negara. Fungsi kebijakan fiskal: mengoptimalkan menggunakan sumber daya. Tanpa adanya komponen ini, maka aktivitas ekonomi suatu negara akan terancam. Mengoptimalkan aktivitas investasi
Dengan adanya kebijakan ini, maka para pemilik modal mendapatkan peluang besar untuk menginvestasikan modalnya. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan dengan tujuan lainnya yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu menetapkan pada tempat yang tertinggi dan terwujudnya persamaan demokrasi sesuai dengan Quran 59 ayat 7. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang melatar belakangi untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas-luasnya atau seluas mungkin. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Melakukan bisnis. Misalnya dengan mendirikan BUMN. Seperti perusahaan lain, perusahaan ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya pendapatan negara. 2. Pajak. Pajak yang dikenakan tidak kepada masyarakat. Tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. 3. Meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber lain dengan syarat harus mengembalikan di kemudian harinya. Meminjam uang hanya bersifat itu sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Nilai-nilai material dan spiritual. Kata nilai, tema baru dalam filsafat, aksiologi, ilmu tentang nilai. Filsafat ini mempelajari muncul pertama kali pada paruh kedua abad keempat menurut Richery Frondizi. Nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Ketidaktergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris. Nilai adalah kualitas a priori. Contoh, seorang pemikir, cangkul tidak terlalu bernilai, tapi untuk petani, cangkul sangat bernilai. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa dan badan terdiri dari dua dunia yang berbeda. Jiwa berasal dari dunia metafisik, bersifat imaterial, tidak berbentuk komposisi, mengandung daya pengetahuan yang kekal. Sedangkan badan merupakan substansi yang berasal dari dunia metafisik yang bersifat materi, tidak mengandung daya-daya dan tidak kekal. Hubungan wujud dan jiwa. Orang yang bersedia untuk menjualnya pada tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Hukum permintaan harga menggunakan kata pembeli, sedangkan hukum penawaran menggunakan kata menjual. Teori permintaan dalam Islam. Teori permintaan menerangkan ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga, sedangkan teori penawaran menerangkan hubungan antara jumlah penawaran dengan harga. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan seseorang manusia senantiasa dihubungkan dengan hubungan wujud dan badan, yaitu hubungan yang saling membutuhkan karena jiwa diciptakan bukan karena badan dan jiwa bahkan berada dalam satu badan. Wawasan manusia menurut Al-Ghazali tidak jauh dari konsep ajaran Islam. Karena Al-Ghazali banyak mendasarkan pemikiran pada Al-Quran dan hadis, ia juga seorang musafir. Dalam Islam, manusia hakikatnya adalah jiwa. Jiwalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan jiwa, manusia bisa merasakan, berpikir, berkemauan, dan berbuat lebih. Oleh karena itu,
Al-Ghazali dalam mengupas hakikat manusia, beliau menggunakan 4 term, yaitu al-qalb, al-ruh, al-nafs, dan al-aql. Menurut Al-Ghazali, keempat istilah tersebut masing-masing memiliki 2 arti, yaitu khusus dan umum. Dalam perkembangan pemikiran tentang struktur kepribadian manusia, Al-Ghazali mengajukan 2 paradigma, yaitu 1. Struktur kepribadian manusia menurut filsafat. 2. Struktur kepribadian manusia menurut tasawuf. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.